كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rasulullah pernah mengatakan, aba'ukum talatah. Orang tuamu itu ada 3. Orang tua ini selama-lamanya orang tua. Walaupun beliau tidak mengakui kamu sebagai anaknya, kamu sebagai muridnya, santrinya, kamu sebagai menantunya, tetap orang tua. Dan kesuksesan seseorang diletakkan di ridhonya orang tua ini. Jangan pernah kontroversi kepadanya. Apabila ketika orang tua ini gak cocok sama kamu, diam. Waladat yang melahirkanmu, dengarkan nasihat-nasihatnya. Apabila ada perkataan yang gak cocok pada dirimu, diam. Gak boleh kamu ngomong gini, pret mak, pret malah. Dari Mekah ya? Allah. Salaman nanti biar cepat barokahnya kabar. Nyampe Rasulullah mengatakan, ridallah, relanya Allah, fi ridul walidain. Diletakkan Allah pada ridho kedua orang tua kita. Bila mana ayah kita, bunda kita tidak ridho dengan keberadaanmu, maka Allah juga tidak ridho. Apabila ayahmu ngomong gini, nak, kemarin kan sudah tak kirimi paketan toh nak, 50.000. Lalu kamu ngomong gini, kan sudah lewat 1 bulan nak, masa 50.000 habis 1 bulan, ngono kok jembok sentak. Oh my goblok, jembono. Jangan, walaupun orang tua kamu, orang tua kan gak ngerti, rumah sana ini kuota ini iso kanggo setahun. Gak ngerti kalau kuota itu 1 bulan habis. Ini namanya orang tua loh, orang tuamu itu gak kepaham HP. Nah, ulang tahunmu tak tukono HP anyar nak. Alhamdulillah mak. Bareng tekan pondok, HP ini Nokia. Mamamu mbok sentak. Ini tahun 2024, Mak. Jangan ngomong gitu. Sakit hati. Paham? Apabila orang tuamu memerintahkan sesuatu kepadamu, taatlah kau. Seumpamanya toh kamu tidak mampu untuk melakukannya, ngomong yang pelan. Ngomong yang pelan. Jangan bentak. Yang tawadu, yang kalem. Paham? Jangan pernah ngomong yang jadikan hati orang tua kamu sakit. Di antaranya adalah jangan pernah berbicara yang menjadikan kedua orang tua kamu itu sakit hati. Hah? Nelpon mamamu, mah, kaif haluk, mah, kaif haluk. Kaif haluk, kaif haluk. Jangan sombong. Rumah samu, ayah ibumu terus bangga dengan kamu. Dengan bahasamu yang kaif haluk, kaif haluk. Jangan seperti itu. Jangan berbicara yang menjadikan kedua orang tua kamu sakit hati. Paham? Jangan pernah berjalan di depan kedua orang tua. Itu bagian daripada durhaka. Jangan. Oi. Lihat anu Ustaz. Anu apa? Kakek anu taiku. Mama kamu gini. Duduknya di anu Ustaz. Di pinggir tembok. Kamu ngomong, "Ma, saya pengen lewat, Ma." Orang tuamu nanti bangga, ya Allah. Anakku ya Allah, akhlaknya mulia. Pulang dari Pondok Al Mubarak Al Arba'in ya Allah. Gitu. Orang kok jalan di depannya dia lah.
apabila engkau makan kepadanya, apabila engkau makan bersamanya, jangan pernah pergi mendahului kedua orang tua. Dan jangan pernah ngambil nasi, ngambil lauk, mendahului kedua orang tua kamu. Apabila kamu diajak makan bareng sama kedua orang tuamu duduk, jangan pernah ngambil nasi, jangan pernah ngambil lauk mendahului kedua orang tua. Paham? Itu bagian tidak punya akhlak. Nanti biar orang tua kamu ngambil. Dulu di waktu saya masih kecil, kok ngambil nasi duluan, ayah saya belum makan, itu ditutuk sama makku ngunake galu. Paham galu? Galuh itu ulaan perahu itu. Sing gawe maksudnya iki ya galuh. Jangan mengambil nasi, jangan mengambil lauk pauk sebelum ayah ibumu ngambil. Kecuali kalau ayah ibumu tidak ada meja makan, belum duduk di situ. Bicara yang lunak, bicara yang rendah, bicara yang bosok. Ojo ngoko. Piye mak kabare? Coba ngomong gitu. Pripun kabaripun ngono. Ojo ngoko. Orang itu kalau ngomong sama orang tuanya nyakar, artinya nyakar itu nggak pakai sandal. Nyeker. Artinya tidak bosok, tidak dengan bahasa yang halus. Ini bagian dari menyakiti kedua orang tuanya. Paham? Apabila kedua orang tuamu membagi warisan untukmu, jangan pernah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu, "Ma, Pa, tidak adil." Jangan ngomong seperti itu. Mereka itu adil, tidak adil, apa-apa yang telah diberikan kedua orang tuamu kepada kamu diterima secara ridho. Paham? Jangan ngarani. Apalagi kadang-kadang kamu ngomong gini, "Mak, kakak bagiannya segini, saya kok ke segini." Jangan, itu bagian daripada nyakiti hati kedua orang tua. Nggak usah. Biar ditentukan orang tuamu sendiri. Kalau bisa toh, kamu jangan pernah menerima warisan. Warisan biar diterima sama kakakmu dan adikmu. Kamu menjadi satu-satunya anak yang akhlaknya mulia, tidak pernah minta warisan. Paham? Apabila kamu di depan kedua orang tuamu, tundukkan wajahmu, pandangkan wajah ke bawah, jangan pernah mentelengi. Mamamu mau mentelengi ini. Mamamu wedi. Astagfirullah. Nduk, kowe iki kerasukan jin kok endi? Paham? Jangan pernah melotot memandang langsung ke mata kedua orang tuamu. Jangan kau pandangkan mata kedua orang tuamu. Insya Allah, kalau kamu melakukan yang seperti yang saya katakan, nanti kalau kamu pulang, bapakmu so kaget nih. Kok anakku berubah ya? Mak. Apa mas? Anak dewe kok berubah? Berubah piye toh? Kok malah jadi baja hitam? Biasanya itu si Nuril, biasanya itu si Joko, biasanya nak ngomong nyentil-nyentil pulang dari pondok pesantren Al Mubarak, wala sandalnya ayahnya ditata, sandalnya ibunya ditata, sregep, ngomong bosok, kalau makan tidak pernah mendahului, kalau selesai makan tidak pernah mendahului. Biasanya kalau makan digeletak kayak nggak pernah nyuci piring. Ini mau nyuci piring. Biasanya nggak pernah nyuci baju. Walah, dicuceni kabeh, sak kenteng-kenteng dicuceni kabeh. Ini loh yang menjadikan orang tuamu bangga. Paham? Dengarin ini. Jangan pernah kamu menuntut apapun dari kedua orang tuamu. Karena sesungguhnya apabila ada anak menuntut kepada ayah ibunya, harus begini, harus begitu, itu bagian daripada uququl walidain. Jangan pernah. Sesungguhnya jasa yang paling luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah lewat orang tuamu kepada dirimu, cukup ayahmu, ibumu melahirkanmu.
Cukup ayahmu, ibumu melahirkanmu, udah. Jangan menuntut nafkah, jangan menuntut kiriman, jangan menuntut ini dan itu. Paham? Jangan pernah pesen-pesen caiku ya. Oi. Caiku seneng aneh. Ulang tahun dia seminggu. Wis biar wong tuwa. Mak, jangan lupa. Ya. Lupa apa? Hadiahnya loh, Mak. Kamu itu disuruh setoran tenanan. Setoran 1 bulan yang lalu dikirim ke meneh. Ma, awas loh, Ma. Hadiah ulang tahunku jangan lupa loh, Ma. HP harus baru 8 RAM. RAM Dona. Harus merek Samsung, Ma. Merek Samsung. Merek Samsung. Wamu itu. Paham? Jangan pernah menuntut ini dan itu. Cukup Allah letakkan kedua orang tuamu melahirkanmu, udah cukup. Jangan menuntut nafkah, jangan nuntut hadiah ini itu. Jangan. Paham? Jangan menuntut uang, jangan menuntut itu. Apalagi nyampe kamu mengatakan, "Pak, Ma, ini kewajibanmu, nafkah ini wajib untukmu." Jangan pernah. Senyap. Tidak pernah minta-minta. Paham? Tidak pernah minta kiriman, tidak pernah minta uang. Aku yakin kalau kamu bisa seperti itu, insya Allah orang tuamu bahagia. Saking senengnya orang tuamu, nyampe orang tuamu lali nanti anakku. Akibatnya gak dikirimi beras. Paham? Mama saya Ustaz. Ya, kenapa? Diingatkan saja kadang-kadang lupa. Lihat terus, apalagi nggak diingatkan, Pak Ustaz. Berarti mamamu cerdas, pengen punya anak yang jadi pendekar. Nggak usah khawatir. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan kang sabirin. Wasabirat, sama sabirat. Paham? Innallaha ma'al ladina nattaqaw wal ladina hum muhsinun. Innallaha ma'al ladina amanu wal ladina hum muhsinun. Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Allah selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Paham? Jangan pernah berhadapan dengan orang tuamu, wajahmu mengkerucut. Paham kerucut? Kerucut itu seperti curut. Jangan pernah memperlihatkan wajahmu ke orang tuamu, sedangkan wajahmu marah kepadanya. Itu bagian daripada durhaka ke orang tua. Kalau telepon, kalau video call, langsung perlihatkan senyum. Jepang perut. Ma, kiriman cuma 300, Ma. Cucu. Terus kayak olehmu mencucu. Gigimu akan rempal. Jangan memperlihatkan wajah kita di hadapan kedua orang tua dengan wajah yang mata. Paham? Apabila engkau memperlihatkan wajahmu marah kepada kedua orang tuamu, maka orang tuamu akan tidak ridho kepadamu. Jangan. Walaupun di dalam kolbumu orang tuamu mengecewakanmu. Salah. Semestinya kamu harus berbuat baik kedua orang tuamu, bukannya nuntut orang tua harus berbuat baik kepadamu. Paham? Di antara ukukul walidain, dengerin, yaitu di saat engkau dipilihkan kedua orang tuamu dengan sosok janoko menek gedang, dengan sosok lelaki yang akan mendampingimu, lalu kamu katakan, "Ma, nggak cocok, Ma, saya sudah punya pilihan sendiri." Semacam itu namanya ukukul walidain.
Apabila di antara kamu disuruh nikah sama kedua orang tuamu memilihkanmu, lalu kamu menolaknya, lalu kamu punya pilihan sendiri, sedangkan orang tuamu nggak cocok sama pilihanmu, jangan ojo ditutup no. Orang semacam ini nanti kalau berkeluarga akan dihilangkan oleh Allah ketenangan, akan dihilangkan oleh Allah cintanya, akan dihilangkan oleh Allah kasih sayangnya. Paham? Ustaz, apa? Enggak cocok Ustaz. Kenapa? Kurang ganteng Ustaz. Pilihanmu yang menurut kamu ganteng, itu ganteng menurut nafsumu. Tapi kalau pilihan kedua orang tuamu benar-benar sudah dipertimbangkan banyak, yang ikhlas, nggak mood sama sekali Ustaz. Kalau kurang mood caranya jadi kamu letakkan di mulut. Mood. Paham? Paham? Jangan pernah pilihan orang tuamu untukmu lalu kamu tabrak. Jangan pernah. Kecuali apabila pilihan orang tuamu adalah pilihan yang salah. Kadang-kadang orang tuamu yang dipikir yang penting sugih, umurmu baru 18 tahun, ayahmu punya kenalan saudagar kaya, duda, anaknya 7, umurnya 62, kaya raya, mobil punya, pesawat punya, kebun binatang punya. Lalu orang tuamu memerintahkanmu untuk menikahi kepadanya. Bila mana kamu nggak cocok, boleh kamu sampaikan, Pak. Kenapa kok gitu? Perintahnya orang tua terhadap anak harus mukafah. Orang tua, ayah, ibu boleh memerintah kepada memaksa anaknya menikah dengan seseorang, harus mukafah, harus seimbang. Kalau anaknya masih muda, semestinya harus dinikahkan dengan lelaki yang sama-sama muda. Seperti Mbak Hasanah dapat sama-sama muda, sama-sama cantik, sama-sama tampan, nggak masalah. Jadi orang tua boleh memaksa anaknya menikah kepada seorang lelaki apabila mukafa'ah. Apa itu mukafa'ah? Bila anak putrinya cantik, harus didatangkan lelaki yang tampan. Bila anak putrinya santri, harus didatangkan calon menantu yang juga santri. Kalau anaknya itu kaya, harus didatangkan calon suami yang juga kaya. Nggak boleh tidak mukafa'ah. Anaknya 17 tahun dinikahkan sama Datuk Maringke. Datuk Maringke cucunya sudah 17. Kalau jalan sudah pakai tongkat, mau namanya Datuk. Semacam ini orang tua tidak boleh memaksa. Apabila ada orang tua memaksa putrinya sementara tidak mukafa'ah, maka paksaan yang semacam ini hukumnya dolim, anaknya boleh menolak. Paham? Memang benar anak putri yang masih perawan boleh dipaksa, tapi cara maksanya harus mukafa'ah. Kalau putrinya ganteng kalau putrinya cantik seperti Mbak Nur Hasanah, maka harus ditemukan sama seorang lelaki yang tampan, yang kaya, yang alim, yang luar biasa. Seperti contoh Kang Hasan. Mana orangnya? Santai. Kamu itu rasa GR gitu. Saya ngomong ini Hasan sama Hasanah, ini kan bahasa Arab kan. Hasan itu lelaki yang tampan, Hasanah lelaki yang cantik, ya kan.
Kamu GR. GR. Kegedean rokok. Ya. Semoga saja manfaat barokah. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.